dia bisa dilatih. Yang lain nantilah mikirnya cara gampangnya gitu loh. Jadi nggak perlu dibikin terlalu pusing sebenarnya. Saya ngajak teman-teman itu dengan sistem rendeng ini cuman supaya nggak terlalu stres. Karena kalau nggak orangnya kontak dibikulan kan gitu. Di depan situ kan datang semua tau Maris yang di ada betinanya. Nah itu kan betinanya di koloni full sama Maris. Itu kapan dia masuk ke sini, masuk ke fase yang dicekat? Nunggu. Sebenarnya itu ada yang sudah biru sama hijau dua. Tapi kenapa kok nggak aku fokusin ke sini? Kelebihan kuota. Ya kelebihan kuota saya sendiri sudah banyak, ngapain aku ngambil lagi? Udah biarin aja wes, nggak usah dipikir terlalu berat gitu loh. Maksudnya gini Om, kapan waktunya dipindah? Kan banyak. Tapi kondisi dia seperti apa? Dia pindah ke sekat seperti ini. Kondisi dia mau bunyi di situ sudah lumayan rajin. Posisi di jemuran. Posisi di jemur ya kayak punya Om Agus tuh loh, udah mau bunyi-bunyi kayak birunya itu yang kebal baru dipisah. Nah itu bisa melakukan fase tempel, habis dijemur selesai jemur, bisa dibunyiin sekat. Setelah itu malamnya balik lagi ke tempelan seperti dia sebelum waktu dijemur-jemur itu. Enggak tangkap evaluasi sama ini kan, kebanyakan koloni nggak ada kesempatan untuk dia naikin emosinya. Prinsipnya kalau yang namanya di koloni balik lagi ya, ini dasar. Semakin lolos dasar burung vektor sama burung koloni. Burung vektor nggak ada burung meremelek, artinya tampilannya burung itu supaya ngeluarin vektornya ya di single. Emosinya Lebih banyak di single supaya emosinya keluar kan gitu kan. Kalau semakin banyak di koloni, burung itu akan semakin leles, semakin ngeredam emosinya sehingga dia banyak nyadot. Makanya dulu nggak ada burung sistem meremelek, nggak ada, karena sistemnya single semua. Gitu loh. Jadi ya kuncinya cuma di semakin sering di koloni dia akan semakin meredam emosinya, semakin kemungkinan tidurnya, ngeriwiknya akan semakin besar karena bidarinya aja yang naik, emosinya enggak karena keredam. Tapi kalau semakin di single, emosinya mesti akan lebih tinggi karena dia emosi lebih fokusnya ke vektornya gitu loh. Gitu lebih enaknya seperti itu, simpelnya kayak gitu. Walaupun posisi dia direndeng jarak tangan di bawah, dijemur, dia posisinya udah ngeriwik Om. Udah ngeriwik dan di koloni pun udah ngeriwik itu sekat seperti ini pun masih bisa. Sebenarnya bisa. Posisi di koloni dirapat, dia posisi udah ngeriwik tidur, posisi kepala nunduk, dia ngeriwik. Itu mah menunjukkan harus di single. Nah sebenarnya gini seperti ini bisa. Sebenarnya kalau pengen cara yang karena tempatnya banyak ya jenengan kan tidak istilahnya punya tempat banyak, jadi langsung sebenarnya pakai sistem langsung lompat ke grade 2 gini bisa. Jadi jenengan habis dijemur, rendeng, jenengan pisahin semua, itu akan lebih cepat. Jadi ketahuan grade, kalau di sini kan grade-nya misah. Oh burung ini sudah kelamaan jemur berarti itu. Kalau di sana kan nggak ngelatih fisik. Fokusnya ngelatih fisik, kalau yang kuat ya berarti dia bisa dilatih. Yang lain nantilah mikirnya cara gampangnya gitu loh. Jadi nggak perlu dibikin terlalu pusing sebenarnya. Saya ngajak teman-teman itu dengan sistem rendeng ini cuman supaya nggak terlalu stres. Karena kalau nggak orangnya kontak dibikulan kan gitu. Maksud saya tuh gitu Om. Jadi sebenarnya kalau misalnya Om, saya punya burung 7, terus habis dijemur rendeng saya sekat-sekat lebih bagus. Atau bisa didirikan satu ruangan lebih bagus lagi. Karena semakin sendiri satu ruangan, semakin dia nyaman. Sebenarnya waktu dia bisa gacor itu ketika kalau nggak direndeng jemur atau dibikin sendiri, karena jantan untuk bunyi liar burung susah Om. Kenapa kok jantan harus ada fase dia penggacoran? Itu masalahnya. Gitu loh. Kadang-kadang orang kan nggak pahamnya. Oh ngopo sih nggak ada istilahnya disekat-sekat. Ya kalau dibunyiin pakai sistem rendengan gitu, untuk jantan bisa. Ya perkembangannya lambat kalau saya bilang. Untuk sampai ke titik double itu akan lambat kalau saya bilang.
Atau kecuali Om diajak main ke lapang, digacorin di lapang atau digantang ya monggo. Tapi kalau digantang tidak saya sarankan, kenapa? Karena banyak kondangannya eman. Bisa nggak jalan? Bisa. Tapi kalau saya eman, maksud saya gitu loh. Pasti kondangan. Nah, ya kemungkinan jalan sama kondangannya banyak kondangannya Om. Pasti. Nah, banyak pastinya gitu loh. Pasti Nah, iya kok nggak aja. Beda sama betina. Kalau betina itu kadang asal nyabut dari koloni itu aja bisa langsung jalan. Ya gitulah bedanya betina sama jantan, memang jantan spesial. Nah aku bilang kalau orang itu sudah bisa gacorin jantan, betina akan lebih mudah. Menurut saya begitu. Kadang orang kan ngurusi ramai siji nanti tak bikin lagi tenang aja. Jadi aku kendel ya, langsung lanang ya. Tidak apa-apa. Ada istimewa. Soalnya kan dia ya namanya orang. Ada orang tipe idealis, ada orang yang tipenya ekonomis. Maksudnya ekonomis yang penting dagangan payu ya kan, soal. Itu kayak temanku peternak tahu dilarang bunyi panjang tak suruh garap jalan nggak mau karena dia lebih nyaman dengan cara seperti itu. Nyaman dan udah dapat uang di situ. Iya duit jual kalau sepasang 1.500 kok. Iya kan enteng. Padahal orang lain jual 35.000 kan istilahnya. Ini bisa jual 1.000 kan itu. Jajan garap aja. Orang itu aku diternak aku dipaut. Omongnya tonggoku ya atau kali so. Kudune jantan sak omahku jantan kan. Nah itu kan karena dia merasa bahwa menolak mindsetnya bahwa udahlah nggak bisa. Jakarta nggak bisa kan karena sebelum perang. Tapi dia udah lebih tertarik aku baru ke betina. Lihat main ke tempatku lihat betina bukan yang food gue toh. Lu mas, aku itu tak jajar kamu 20 itu. Nemu kok do gacor antar cuek yo ono proses Iyalah. Terus main ke tempatku lama sering-sering gini iso majine asal yakin niat bisa. Aku siap buat apa model P selama aku bisa jawab aku siap dari kok. Menurutku emang fasenya belum harus turun ke gantangan untuk jantan-jantan ya, lebih untuk jantan karena bunyi burung jantan itu akan sangat berbeda dengan bunyi burung jantan. Beda banget. Tingkat kesusahannya lebih susah burung jantan. Tapi dia rata-rata teman bilang mana dua core kok ngono nang omah. Sampai aku pernah diejek pakanmu apa toh? Aku pengen beli manuk besok gacor nang omah. Jadi nekennya di situ. Nekennya cuma di rumah aja gitu. Manuk kok nang omah orang muni ya Pi ya, tapi nang gantangan kok muni. Ya sampai itu apa pusingnya? Malah itu aku pengen manuk sebagianmu. Dia nyindir terus, kok nyindir nyerang. Aku pengen menyampaikan bahwa proses yang saya terapkan itu pembentukan karakter burung, pembentukan menyiapkan burung sampai saya rasa burung itu udah siap, baru terjun ke lapangan dan terjun ke lapangan itu belum tentu langsung jalan. Prosesnya aku harus ada proses lagi. Iya. Jadi antara proses garap burung sama proses gantangan itu tidak satu paket. Tidak satu paket Om, karena kalau digantang terus ini konyol aku bilang tuh. Ya nek mau kondangan terus nggak apa-apa, tapi harganya kan jadi lipat-lipat toh Om. Iya toh. Sering aku dapat serangan itu rawani gantang. Mana gacor nang omahku gacor. Cuma jantan-jantan. Aku kadang sampai jajal loh, pengen gacor mau jantan. Mereka pakai main betina kadang ada yang dia beli dan lain-lain. Nah, betina we rada enteng Om, jujur lho, tak cuman jalan ke gantangan istilahnya agak enteng. Yang susah itu ngalah buat jantan bunyi di gantangan. Jalan sing jago-jago betina itu biar nganu nyoba bunyi jantan di gantangan. Aku alami itu juga kemarin. Makanya untuk yang tingkat susah jantan. Untuk waktu dekat ini, untuk fight-nya aku kepengen punya satu player, entah itu jantan entah itu betina, mungkin waktu dekat betina. Setidaknya bisa untuk jalan-jalan di lapangan, nggak harus jual. Simpelnya gini Om, kalau jenengan memang pengen punya gajok jalan di gantangan, jalan satu-satunya ya sering main ke gantangan, tapi tidak harus digantang dulu. Karena kita di rumah itu cuma mengondisikan burung, gimana caranya burung di posisi bilari sama emosi tepat, gacoknya sesuai, diharapkan ini ngomong diharapkan ya. Nanti pada saat digantang bunyinya bisa jedanya seperti di rumah. Setelah fase itu baru kita ngomong fase latihan ke lapangan. Jangan dibilang bahwa kita bisa nggak gacor burung di lapangan, bisa. Tapi mau tiap hari ke lapangan jenengan kalau waktunya longgar.
harus ke lapangan terus, gantangin burung terus, kondangan terus. Ya itu cara boleh dipakai. Tapi nek aku bilang sedikit konyol. Kalau di rumah istilahnya susah. Kalau jenengan langsung gacorin di lapangan kan tahu oh, burung ini fasenya sampai sini. Tapi kan berarti jenengan harus tiap hari ke lapangan minimal lah seminggu 3 kali ke lapangan. Sementara aku wong sing nggak terlalu gampang untuk bawa ke lapangan kalau kondisi burung belum dalam kondisi yang pas. Nek menglakukan kegantangan itu bisa nggak langsung gantang? Bisa. Tanpa harus digantang. Tanpa harus di rumah digacorin. Jenengan punya jantan, digacorin ke lapangan sampai sini di koloni. Tiap hari sore cabut ke lapang, sandalin di pinggir jenengan ngopi. Pulang satuin lagi ke koloni. Bisa nggak? Bisa. Itu gacorin di lapangan. Itu pastinya memang langsung lompat. Cuman kalau saya suruh pulang pergi gantangan tanpa gantang burung, yo koyo piye yo ndak ada semangat. Bener gak? Keterbatasan di transport, waktu. Iya. Enakan di rumah tuh santai sambil ngopi, sambil nyantai kopinya juga buat di rumah sendiri gitu loh. Jadi kan gini, aku pengen nyampaikan bahwa proses yang saya terapin, yang saya lakukan itu sementara baru pembentukan burung itu. Iya, pembentukan burungnya. Bener tadi kayak proses pembentukan burung dan proses lapangan itu bukan satu paket. Jadi mereka nganggapnya burung itu udah gacor, udah bener-bener bunyi. Berarti harus langsung juara. Aku diserahnya di situ. Lah kok enak? Gitu. Karena gini loh, ketemu burung baru di rumah. Burung gacor di rumah juga belum tentu gacor di lapangan. Di lapangan gacor di pinggiran nih. Digantang juga belum tentu mau. Mau langsung lompat ke lapangan boleh, asal waktunya cukup, asal mau keluar duitnya banyak. Nggak usah gacorin di rumah, wes gacorin di lapangan langsung digantang. Bisa nggak? Bisa, itu lebih bagus. Tapi yo siap ongkosnya oke. Kalau saya bakul om, dodol ning omah wae payu kok, ora usah ning lapangan kok. Cara ini ngomong gobloknya istilahnya gitu loh. Lah terkadang pemula itu melihat bahwa burung yang jalan di gantangan sudah gul. Bener, jalan di gantangan itu sudah gul. Tapi fase jalanin ke gantangan, coba ditanyain berapa lama dia jalanin di gantangan. Ojo ngomong betina lo, jantan, jajal. Tak lihat jalanin jantan di lapangan, ngelatih dari 0 sampai dijalanin gantangan. Aku tak ndelok. Tanpa harus digantangan di rumah wis. Tak ndelok bisa nggak jeda rapet atau konslet langsung di gantangan dari 0. Nggak bisa. Taruhannya kepala saya, capek tak jamin, lebih capek daripada di rumah. Loh ini serius om, kadang ini pemula yang mereka mainannya betina apalagi ya, yang dengan mudahnya burung dari pasar aja digantang langsung bunyi loh. Betina gampang loh om, jajalan ngomong main jantan, ya wes kue jago toh. Dibalik om, kamu jago toh gara burung di gantangan, saya jago gara burung di rumah. Yo, milih jantanku gantangan neng lapangan pe carane jalan. Kowe jago nyeting lho. Tak kei jantan kowe milih dhewe gantangan. Biar jalan, biar jual. Tak lihat berapa gampangnya kamu lihat. Berapa ongkosmu yo dihitung. Ongkosmu ngetokne ning gantangan piro? Biar tahu, hah? Sekedar untuk suruh langsung nampilin. Iya. Belum suruh beli burung dari 0. Nggak usah om, nggak usah. Kalau beli dari 0 lebih ngeri lagi. Kita ngomong dia suruh ngelatih di lapangan langsung burung jantan. Nah betina dari koloni ini di ombekan pasar. Kalau lihat yang memang latah, dicabut gantang jamin bunyi ya. Taruhan sama saya. Bunyi. Memang bunyi loh ngomongin gak jualan loh. Kita ngomongin bunyi loh. Tapi untuk bunyi di gantangan jantan loh. Nggak bisa. Ya yang pemain yang biasa gantang jantan udah ngerti lah. Karena saya sekian tahun gantang jantan diketawain orang, dihina orang. Di rumah gua coknya minta ampun. Bahkan konslet om di rumah. Sudah konslet ditambah-tambah betik apa jantan-jantan yang lain itu sudah di tengah-tengah itu sudah nggak mau diem. Digantang tak mau gantangan 6 kali mari juara itu diem kok om. Tapi fase inilah yang harus dilalui. Tapi minimal aku begitu sekali gantang langsung juara 3. Karena aku tahu kapan waktunya digantang, kapan waktunya belum digantang gitu loh. Diajak main dulu. Tapi kalau coba suruh garap mari juara itu dari 0. Yuk aku pengen lihat berapa tahun dia digantang nggak berapa waktu. Sampai dia mau konslet, jadi sampai konslet di tahapnya. Saya konsletin dulu di rumah istilahnya. Ya aku pengen lihat
Modalnya. Nah, wah ya. Jual rumah apa? Lo jual rumah bisa belum tentu kelakon loh. Beneran ini serius. Ini kan konyol aku bilang. Kalau ada yang menghina seperti itu, gini aja Om, dibalik posisinya Om. Nganu, jenengan coba jalan ke jantan saya satu ini aja supaya bisa juara di lapangan. Poinnya di atas 1000 lah gitu aja. Nah iso, nggak usah 1000, 700 gitu ya. Di atas 700-nya, coba jalan ke aku tak ndelok. Emangnya gampang. Kita sama. Nah iya, beda sama betina langsung cabut dari koloni pasar wes istilahnya ndelok manuk latah gitu, nyengkek terus gitu cabut, ganang kadang langsung mau bunyi Om. Iya. Bener nggak? Iya. Saya sering kok Gitu. dapat dari pasar mana gitu pulang iseng pengen jajal, wong tiketnya murah, tak gantang bunyi. Saya pernah ngalami kayak gitu kok. Jadi dalam arti betina nggak perlu seperti itu. Kan beda Om tingkat bunyinya antara betina sama jantan. Gitu loh. Jadi orang kadang-kadang nggak sampai logikanya nggak sampai ke sana gitu loh. Nggak semudah itu karena mereka mungkin pemain betina Om Danang. Jadi wajar lah. Kadang saya ngerasa jengkel, ngerasa perjuangan nyelune aku gara jantan kok disepelekan cuma ini toh gitu. Enggak sih, karena mereka belum paham aja Om. Jadi belum mudeng istilahnya. Buat jantan bunyi di gantangan itu bukan sesuatu yang mudah. Bunyi tok itu pun tidak bisa rapet. Nah bunyi tok nggak juara ya kodohnya kondangan sih Om. Kan kita kan menampilkan burung ini topong di rumah dulu. Setelah itu diajarin topong di lapangan. Kalau di rumah aja belum topong, bisa nggak langsung topong di lapangan? Bisa, nih ngeluh, lenggaran sampai topong di lapangan ini yo ngelebihi di rumah kalau saya bilang. Dan uangnya untuk gantang ini ngelebihi di rumah capeknya gitu loh. Ini yang mereka nggak mikirin panjang ya, makanya suruh nyoba Om. Kalau cuma teori just talking itu gampang, ya kan? Nyo, kue milih jantan di rumahku yang masih bahan. Coba aku tak pengen ngerti, cowokmu gantang dan koyo betina itu jalan lapangan bisa juara. Nek kue wis iso, aku tak berguru karo kowe. Enak kok baliknya Om, bener gak? Ya ini jalan ke, milih ya, kan milih. Oh milih loh, enak loh. Belinya tanpa beli milih jalan lo gantangan. Tak ndelok, kowe jago toh jane gatoke manuk ning gantangan jalan ke gantangan. Kita lihat apakah jantan semudah itu jalankan gantangan sampai juara. Aku tak ndelok. Nek nganti kowe iso dalam waktu apalagi dibilang 1 bulan. Aku nih harus saya tak berguru karo DN malah. Wah, berarti saya berguru berarti kowe memang pengetahuannya lebih bagus istilahnya, mungkin pengalaman dia mungkin lebih kan gitu kan. Nggak gampang buat gantang burung jantan di lapangan jalan, apalagi tidak posisi konslet. Ngaluh. Apalagi nggak pakai undul. Waduh. Tambah ngeluh. Bagi pemula kayak saya kan ketika gara enak-enak ada percikan serangan gitu kan. Wajar loh. Itu kan berakibat kadang jadi males. Drop itu ya Om ya, mentalnya kita kena. Sebenarnya ini yang ngejek itu yang bodoh bilang. Karena dia nggak merasakan apa yang Danang rasakan dan apa yang saya rasakan waktu saya pertama kali belajar jantan. Saya pertama kali belajar jantan, gantang burung 2, 3 nggak bunyi di gantangan itu sampai bosen saya Om. Nah di bawah gacok, di atas nggak bunyi itu saya ya bolak balik, nggak cuma 1 kali dan akhirnya bisa sampai jalan dan akhirnya bisa sampai kontrak. Itu perjuangan yang cukup lama, nggak mudah itu. Itu pun saya nggak cari di rumah dulu, masih fase di lapangan. Kalau misalnya nggak cari di lapangan langsung, saya nggak bisa bayangin seberapa susahnya saya bilang.